Ini kalau mau dipakai amalannya tambahannya silakan nih. Ini langsung cair 160 juta, utangnya bisa lunas nih. Amalannya keren. Ikutin aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, di channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa tanpa batas bahagianya. Pokoknya bahagia tanpa batas, bahagia tanpa syarat. Om, saya masih banyak persoalan. Hidup saya masih kurang baik. Bersyukur, nggak boleh ngeluh. Orang soleh, soleha, bapak ibu yang cantik, yang cakep, yang keren-keren, wajib bersyukur, nggak boleh ngeluh ya. Dengan bersyukur nanti Allah tambah nikmatnya lagi. Rezeki datang banyak, siapa tuh nanti bisa nyicil hutang. Kalau nggak, hutangnya lunas. Mau nggak? Banyak-banyak bersyukur ya. Saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan rezeki, harta yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya hutang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan. Kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya, jempol ke atas ya. Sama aktifkan loncengnya biar dapat notifikasi kalau kita ada video terbaru, nanti dikasih tahu tuh. Follow Instagram sama TikTok juga ya. Bapak Ibu, saudaraku semua yang keren-keren, sambil nonton video ini saya ajak yuk tulis doa terbaiknya di kolom komentar. Pengen rumah, pengen mobil, pengen motor, pengen hutang lunas, pengen apapun juga, pengen jodoh, pengen anak, tulis di kolom komentar. Siapa tahu video ini ditonton sama jutaan orang, terus jutaan orang itu mengaminkan doa kita, lalu Allah ijabah. Mau atau mau banget? Kalau mau banget, tulis doa terbaiknya di kolom komentar sekarang juga sambil nonton video ini. Yang mau ikut grup gratis silahkan, linknya ada di deskripsi ya. Linknya ada di deskripsi, masuk aja. Nanti ada pengumuman, itu grupnya nggak dibuka biar pada nggak ngeluh ya. Grupnya hanya untuk informasi kelas online sama riado gratis. Silakan jalanin riadonya. Om, saya nggak bisa ikut kelas online karena berbayar. Yang gratis aja ada riadonya. Monggo jalanin aja ya. Tapi kalau saya pengen naik tingkat om kelas online, monggo ke admin saya ya. Kesempatan video kali ini saya masih bacain testimoni dari ratusan orang yang ngirim testimoni. Masya Allah, tabarakallah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan buat yang ngirim testimoni, berkah. Saya yang baca dan tim saya yang edit semuanya berkah, yang nyiapkan ini semua berkah, yang nonton juga berkah ya. Jadi banyak keajaiban buat kita semua. Amin Allahumma amin. Yang punya testimoni kirim aja langsung ke nomor saya, nanti kita insya Allah nanti saya bacakan ya. Langsung aja. Assalamualaikum Om Budi. Saya mau cerita setelah riadoh keajaiban yang saya dapat. Awalnya saya ada keperluan karena mandiri, saya nggak mau menyusahkan orang lain. Saya pinjem pakai aplikasi online. Karena Desember biasa bonus cair, ternyata salah. Bonus diundur Maret. Ketika saya nggak dapat bonus dari kantor, saya bingung. Gimana nutupnya? Karena udah jatuh tempo pembayaran. Akhirnya minjem lagi buat nutup pembayaran tersebut. Di kantor ada perubahan CEO. Saya bekerja di Jakarta. Perusahaan swasta di bidang saham. Sudah bekerja 13 tahun di perusahaan tersebut. Banyak yang resign setelah banyak perubahan kepemimpinan. Divisi saya kredit kontrol. Headnya juga resign. Saya berpikir kalau nanti ada orang baru gantinya, setara tidak masalah. Perusahaan mau hemat, ambil orang dari dalam. Sales yang nggak sampai target mau dikeluarkan. Ada head divisi lain kasihan dan menawarkan bagaimana kalau dia bantu tim saya dulu. Saya di posisi manajer kredit kontrol. Saya juga kasihan kalau dia nggak kerja lagi. Dia kos juga. Akhirnya saya ajari semua dari awal sampai bisa. Tim saya ada lagi yang resign. Masuk lagi sales yang nggak sampai target. Karena ayahnya baru meninggal, saya kasihan dia kehilangan pekerjaan. Saya berpikir kalau mau belajar pasti bisa. Saya ajarin semua kerjaan sampai dia bisa. Akhirnya masuklah orang baru dari Malaysia, jadi head di kredit kontrol. Ternyata ponakan CEO yang di sana.
Dia nggak bisa kerja, bisanya cuma nyuruh-nyuruh aja. Nggak punya lisensi dari OJK. Setiap keputusan pakai tanda tangan saya, kadang nggak sesuai dengan SOP. Nih ngobrolnya panjang banget nih, keren nih. Banyak yang bertentangan dari head sebelumnya. Sampai ada sales baru divisi syariah curhat ke OB waktu sarapan di pantry. Kalau dia nggak mau jadi sales, OB ceritalah ke head saya. Akhirnya dia masuk ke tim saya. Dari cerita yang lain, dia nggak paham kerjaan. Sampai kirim email nggak bisa. Saya heran, ini standar makin turun aja. Terima orang yang nggak sesuai, disuruh ajarin lagi. Saya sih nggak mikir apa-apa ya. Taunya kerjaan saya dikasih ke anak baru tersebut setelah dia bisa dan saya ajarkan dari nol. Pas bulan Maret pembagian bonus, teman yang saya ajarin dapat sedangkan saya tidak. Di situ saya kecewa luar biasa. Waktu itu katanya perusahaan lagi rugi. Oke lah, nggak masalah kalau adil. Ini nggak adil sama sekali. Tim lain inisiatif kumpulin sumbangan buat ngasih ke OB, sopir, messenger yang nggak dapat bonus. Saya yang lagi kecewa bilang nggak ikut nyumbang. Kan teman saya heran, saya biasanya selalu aktif. Saya bilang nggak dapat bonus. Waduh, langsung ramai beritanya. Gila aja kamu yang terkenal paling rajin, pekerja keras, pegawai teladan nggak dapat bonus. Saya juga sering lembur. Ternyata yang posisi manajer pada dibikin nggak nyaman semua. Dari kerjaan saya sudah nggak nyaman, belum lagi mikir amanah yang mau jatuh tempo. Saya ada cerita ke teman kesulitan saya. Dia bisa bantu cuman nggak bisa pakai lama. Waktu pulang mau lebaran saya cerita sama adik saya. Dia juga bingung cerita kemana, ke mama aja katanya. Saya awalnya takut adik saya yang ngasih tahu jadinya. Waktu lebaran habis ziarah ke makam papa dan makam abang saya, mama nunjuk tanah yang disewain sering nggak dibayar. Karena ada aja alasan orangnya. Karena kasihan mama biarin aja. Waktu itu saya bilang kalau nggak ada hasil mending dijual aja. Mama terdiam. Akhirnya bilang ya udah kalau ada yang mau beli nggak apa-apa. Tante saya tahu mau jual tanah tersebut, ditawarinlah ke saudara juga. Alhamdulillah pagi habis sholat subuh ditawarin. Jam 10 pagi deal tanah tersebut laku 160 juta. Saya bersyukur sekali karena setelah ikut Riyado saya merasa tenang. Saya kencengin nih. Ini kalau mau dipakai amalannya tambahannya silakan nih. Ini langsung cair 160 juta, utangnya bisa lunas nih. Amalannya keren. Ikutin aja ya. Saya kencengin sholawat. Sholat tepat waktu, ketika saya bingung, saya ke masjid Istiqlal berdoa sama Allah dan Allah melancarkan semuanya. Akhirnya saya balik ke Jakarta. Jadi intinya sholatnya perbaikin tepat waktu, sholawatnya kencengin tuh kan. Ya itu deh. Ya keren ya, keren ya. Akhirnya saya balik ke Jakarta, saya dikasih mama 80 juta. Amanah saya telah saya lunasi. Alhamdulillah, lunas 80 juta ya. Mama juga kasihan lihat saya kecewa banget di kantor. Saya cerita udah banyak yang resign senior. Mama bilang pikir-pikir dulu. Saya berdoa kalau perusahaan itu nggak baik untuk saya, berilah ganti yang jauh lebih baik untuk saya. Bulan Juni saya dipanggil HRD ternyata bilang ada pengurangan karyawan. Ada 20 orang, ternyata senior semua. Juli saya resign, sampai saat ini saya belum bekerja lagi. Tanggal 8 Oktober kemarin teman kantor saya yang sama resign, meninggal. Waktu habis pemakaman ada yang ngomong gara-gara HRD. Orang masih mau kerja dipaksa resign, jadinya sakit. Saya benar-benar sedih dan berdoa seandainya saya sudah bekerja lagi dan banyak rezeki akan saya rangkul teman-teman yang kehilangan pekerjaan. Doain ya Om Budi, saya doain mudah-mudahan Bu, ini Bu Lisa saya tahu nih, Bu Lisa nih. Bisa benar-benar dapat kerjaan yang bisa ini orang banyak. Tapi yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya, aktifkan loncengnya, follow Instagram sama TikTok ya. Saya berdoa agar Allah mudahkan. Sementara menunggu kerjaan baru, saya ingin banget umroh. Saya berdoa Allah mudahkan agar saya bisa bawa mama umroh juga. Semoga ada keajaiban rezeki dari Allah. Terima kasih Om Budi setelah ikut Riyado. Semua masalah dan kesulitan yang saya alami, saya hanya curhat ke Allah. Minta petunjuk sama Allah setelah ikut Riyado. Saya benar-benar pasrah sama Allah. Sekali lagi, terima kasih Om Budi. Semoga Om Budi dan keluarga selalu dilindungi Allah. Diberi kesehatan dan kemudahan dalam semua urusan. Amin ya robbal alamin. Ini tanggal 23 Maret 2024. Ini tulisan yang saya tempel di dinding kamar. Tanggal 18 April saya balik ke Jakarta bawa uang 80 juta. Ditempel afirmasinya di dinding kamar. Kejadian. Beneran nih. Ini Bu Lisa nih kalau nggak salah nih.
Keren lah pokoknya mah. Saya bukan orang baik, tapi yuk sama-sama yang belum baik kita menjadi lebih baik lagi. Tingkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah. Tenang aja, Allah mah nggak tidur. Setiap apa yang kita kerjakan selalu dinilai sama Allah. Ketika kita kembali ke Allah dengan berjalan, Allah akan berlari kepada kita. Percaya nggak? Yaudah deh. Jalan yang cepat, jalan yang banyak, biar Allah larinya semakin kencang. Persoalan kita selalu ditolong sama Allah ya. Nggak mungkin Allah nyoba kita di luar batas kemampuan kita. Beneran deh. Saya bukan nyenang-nyangin hati Bapak Ibu semua, cuman Allah seperti itu. Masa iya Allah nyiptain kita, tapi buat kita sengsara? Nggak mungkin, ya nggak mungkin. Kita yang mungkin salah jalan selama ini. Kita yang nggak mau diatur selama ini. Kita yang menjauh dari Allah. Bapak Ibu yang punya keluarga nih, punya anak lah, punya ponakan. Mau nggak anaknya sengsara? Mau nggak ponakannya sengsara? Nggak mungkin kan? Pasti pengen yang terbaik. Apalagi Allah yang menciptakan kita. Ya kitanya yang bandel. Nah kalau udah bandel, jangan bandel lagi sekarang. Yuk, udah pada waras, udah pada baik, udah pada sadar. Kembali ke Allah dengan niat memperbaiki diri. Niat, ya Allah saya pengen perbaiki diri, kemarin banyak salah, mohon ampunan dan ridhomu ya Allah. Udah gitu aja ya, perbaikin sholatnya ya, ngajinya banyakin, zikirnya, sholat dua, bangun tengah malam deh, sholat tahajud. Pokoknya apapun ibadah yang bisa kita kerjakan. Biar apa? Kita kan lagi merayu Allah, biar nanti Allah ridho. Baik ya teman-teman, pokoknya apapun yang terjadi dalam hidup kita, intinya kalau masih nggak tenang, masih khawatir, tenang aja, ada Allah ya. Yuk jadi orang baik. Saya bukan orang baik, cuma saya ngajak teman-teman semua yuk kita jadi orang baik. Biar apa? Biar Allah cepet tolong kita, biar selesai dari persoalan ini ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, mohon saya dimaafkan. Jangan capek jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.